Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Raden Siti Mustika Ningsih, guru SMA Negeri 8 Kota Cirebon. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan media pembelajaran terkait part 2 sistem pencernaan di kelas 11 semester 1. Dalam part 2 ini saya akan membahas tentang organ pencernaan pada manusia. Nah, di dalam tampilan gambar yang bisa kalian anak-anakku lihat, di situ ada organ-organ pencernaan ya. Mulai dari yang pertama ada rongga mulut. Kemudian yang kedua ada esofagus, yang ketiga ada gaster, yang keempat ada intestinum, yang kelima ada kolon atau usus besar, dan yang keenam ada anus. Nah, ada satu organ yang terlewat sebelum anus, itu ada rektum ya. Sebelum anus itu ada rektum, di mana rektum itu berperan sebagai tampungan feses. Kalau dalam urin itu ada vesika urinaria sebagai penampung urin atau kandung kemih. Nah, sedangkan pada feses itu ada rektum ya. Jadi ibu ulangi, untuk organ pencernaan di sini ada rongga mulut, kemudian esofagus atau kerongkongan, ada gaster atau lambung, kemudian ada intestinum atau usus halus, kemudian ada kolon atau usus besar, kemudian ada rektum, dan berakhir di anus. Baik, sebelum kita lanjut untuk terkait organ pencernaan, prosesnya, dan apa yang terjadi dalam organ-organ tersebut. Dalam proses pencernaan pada manusia, kita mengenal ada 3 jenis pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik, pencernaan secara kimiawi, dan pencernaan secara biologis. Untuk pencernaan secara mekanik, di sini adalah proses pencernaan yang melibatkan kerja otot. Jadi untuk mekanik digaris bawahi melibatkan kerja otot. Nah, diantaranya berarti ketika contoh pada kegiatan mencerna di dalam rongga mulut, yaitu ketika kita mengunyah makanan. Nah, gerakan gigi itu disebabkan karena akibat gerakan dari otot, perintah otot untuk mengunyah. Kemudian ketika kita memasukkan makanan ke dalam rongga mulut sampai akhirnya bermuara ke dalam lambung ya. Di dalam esofagus itu terjadi sebuah gerakan menggelendongkan makanan atau yang sering disebut sebagai gerak peristaltik, dan itu pun ada gerakan otot. Nah, itu mekanik. Yang kedua, proses pencernaan kimiawi. Kalau kimiawi, di sini ciri khasnya, kalau tadi mekanik adalah otot, keterlibatan otot. Kalau dalam kimiawi, di sini ada keterlibatan enzim. Ya, ada keterlibatan enzim. Contoh lagi ada di dalam rongga mulut. Selain otot, di dalam rongga mulut mekanik, di dalam rongga mulut juga terjadi proses pencernaan kimiawi. Karena di situ ada penghasil, ada kelenjar ludah yang mampu menghasilkan enzim petialin yang sangat membantu proses pencernaan karbohidrat ya di dalam rongga mulut ya. Kemudian ada yang ketiga adalah proses pencernaan biologis. Kalau biologis di sini ada keterlibatan makhluk hidup. Nah, dalam hal ini makhluk hidupnya adalah bakteri E. coli, dan ini hanya ada terjadi di kolon, usus besar ya. Jadi ibu ulangi, untuk proses pencernaan pada manusia ada secara mekanik melibatkan kerja otot, kimiawi melibatkan kerja enzim,
dan biologis yang melibatkan kerja makhluk hidup, dalam hal ini adalah bakteri E. coli. Baik, kita bahas satu-satu organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama ada rongga mulut, di mana di dalam rongga mulut itu ada lingua atau lidah, kemudian dentis atau gigi, dan yang ketiga ada glandula saliva atau kelenjar ludah. Untuk lingua atau lidah, di sini lidah berperan untuk membantu dalam proses mengaduk makanan dan juga mendorong makanan. Dan tambahan lagi, di dalam lidah ini terdapat papila-papila yang memungkinkan lidah itu berperan sebagai alat indera pengecap, ya, yang dimana lidah itu mampu merasakan rasa pahit, asam, asin, dan manis. Nanti kalian bisa lihat di dalam gambar. Itu karena adanya papila-papila, kuncup-kuncup perasa, ya, pengecap. Nah, yang kedua ada gigi atau dentis, ya. Dan di sini gigi juga berperan untuk menggigit, menyobek dan mengunyah, ya, tergantung jenis giginya, ya. Dan untuk gigi manusia di sini ada dens decidu, dens permanen. Dens decidu itu namanya gigi susu dan gigi permanen, ya. Kemudian yang ketiga glandula saliva atau kelenjar ludah, yang tadi Ibu sudah sampaikan. Di dalam glandula saliva ini selain menghasilkan mukus atau saliva, dia juga menghasilkan enzim pencernaan, yaitu enzim petialin atau enzim amilase yang mampu menguraikan karbohidrat. Sehingga dalam rongga mulut ini terjadi dua pencernaan, ya, yaitu pencernaan mekanik ketika gigi dan lidah mengunyah dan mengaduk makanan, sedangkan kelenjar saliva berperan sebagai proses pencernaan enzimatis yang menghasilkan enzim petialin atau amilase yang berperan mencerna zat karbohidrat. Berikutnya ada esofagus atau kerongkongan. Nah, kalau di kerongkongan, di sini proses pencernaan yang terjadi adalah mekanik, yaitu adanya gerakan peristaltik, yang mana gerakan tersebut mampu meremas dan menggelendongkan makanan sehingga makanan bisa turun ke dalam lambung atau gaster, ya, itu di esofagus. Nah, berikutnya lambung. Lambung itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kardiak, yang kedua fundus, yang ketiga pilorus. Yang kardiak itu berbatasan dengan esofagus, fundus adalah bagian badan atau tengah, pilorus adalah bagian yang berbatasan dengan intestinum atau usus halus. Nah, adapun yang terjadi di dalam lambung ini, makanan yang berasal dari esofagus ini akan dibuat menjadi kim, ya. Jadi makanan yang dibawa oleh esofagus dalam bentuk bolus-bolus tadi akan dibuat menjadi kim. Kim itu apa? Kim itu bubur, ya. Dengan bantuan gerakan peristaltik juga. Dan di lambung juga, selain tadi bagiannya, di lambung itu dia memiliki 3 otot, yang mana ototnya ada yang berbentuk memanjang, melingkar, dan menyerong, yang artinya 3 otot inilah yang berperan mengaduk lambung sehingga membentuk kim atau bubur. Nah, dan di lambung juga terdapat enzim-enzim pencernaan. Salah satunya ada asam lambung, ya. Asam lambung ini sangat sifatnya sangat keras, mampu kalau di kulit kita, kalau kulit luar kita itu mudah terbakar. Nah, kenapa kok lambung kita tidak mudah terbakar? Karena di dalam lambung itu adalah sebuah lapisan, ya, yang ketika misalnya ada seseorang mengatakan saya kena asam lambung, lambung itu HCl itu atau asam lambung itu sebenarnya sangat baik. Nah, tapi kalau misalnya orang yang terkena asam lambung, artinya lapisan tadi mengalami peradangan, ya, seperti itu. Oke, berikutnya ada usus halus atau intestinum. Di dalam intestinum ada 3 bagian, ya.
Di usus halus itu ada 3 bagian. Yang pertama duodenum atau usus 12 jari, ada jejunum usus kosong, dan ada ileum atau usus penyerapan. Duodenum atau usus 12 jari itu merupakan usus yang merupakan muara dari proses pencernaan secara enzimatis. Jejunum usus kosong merupakan akhir dari proses pencernaan yang akhirnya nanti bermuaranya ke ileum sebagai usus penyerapan. Di dalam ileum ini terdapat banyak sekali jonjot-jonjot usus yang berperan memperluas medan penyerapan sari makanan. Dan di dalam ileum juga ini terdapat 2 pembuluh. Yang pertama adalah pembuluh kil yang berperan menyerap asam lemak, dan yang kedua pembuluh darah yang berperan menyerap karbohidrat dan protein. Ya, ini. Dan panjang dari ileum ini panjangnya kurang lebih 7 meter dengan diameternya 25 cm ya. Jadi untuk intestinum adalah bagian yang memiliki 3 bagian, duodenum, jejunum, dan ileum. Dan penyerapan itu terjadi di ileum karena tadi adanya jonjot-jonjot usus ya. Berikutnya lanjut ke usus besar atau kolon. Nah, kolon atau usus besar panjangnya hanya lebih pendek dari usus halus, hanya 1 meter, tapi diameternya lebih besar yaitu 6,5 cm. Dan di dalam kolon ini terjadi proses pencernaan biologis selain mekanik ya. Jadi sepanjang proses pencernaan kalau mekanik ada semua. Mulai dari rongga mulut, kemudian esofagus, gaster, intestinum, kolon, rektum, anus, peristaltik ada semua ya. Mekanik itu ada. Nah, sedangkan di kolon selain mekanik di sini ada proses pencernaan biologis. Kalau kimiawi tidak ada. Kolon hanya terjadi proses mekanik dan biologis. Nah, biologisnya yaitu adanya peran dari bakteri E. coli ya, peran dari bakteri E. coli. Dan di kolon juga di sini terdapat 2 kantong. 2 kantong ini ada sekum atau usus buntu dan yang kedua appendix, dan dua-duanya berperan sebagai melawan infeksi ya. Kalau appendix melawan infeksi, sedangkan sekum berperan mencegah bakteri ya. Intinya dua-duanya sama-sama sebagai pencegah kekebalan ya, kekebalan tubuh. Nah, jadi kalau dibilang aduh saya kena usus buntu. Nah, sekarang usus buntu semua orang itu punya ya, tapi ketika ada orang yang mengatakan usus buntu berarti ada terjadi gangguan dalam usus buntunya, mengalami peradangan seperti itu ya. Nah, next berikutnya rektum dan anus muaranya. Untuk di sini proses pencernaan tadi di awal Ibu sudah sampaikan ada mekanik dan kimiawi. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan dalam bab part 2 proses pencernaan. Kurang lebihnya mohon maaf, kita ketemu lagi di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.